Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 3, Benyamin Daphni Pilar Sagaisan, mengumumkan kemenangan versi hitung cepat di posko kemenangan di Villa Melati Mas, Kecamatan Serpong sore tadi. Pasangan nomor urut 3 itu menang versi hitung cepat dengan suara mencapai 40%. Menyusul ditetapkannya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 3 sebagai calon terpilih berdasarkan hitung cepat, Benyamin Daphni beserta wakilnya Pilar Sagaisan mengumumkan kemenangannya di area Villa Melati Mas Rabu sore. Dalam peresmian kemenangan ini turut hadir wali kota Tangerang Selatan periode sebelumnya, Airin Rahmidiani, yang tak lain juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Tangsel, sebagai satu-satunya partai pengusung paslon nomor urut 3 bersaing di perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak. Juga turut hadir 3 pimpinan partai pendukung seperti P3, PKB, serta Partai Gelora. Calon wali kota Tangerang Selatan nomor urut 3, Benyamin Daphni mengatakan, meskipun penetapan kemenangan ini berdasarkan hitung cepat, namun hal itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Hasil quick count sudah selesai dan itu biasanya dengan margin error 1% menyamai hasil yang akan diumumkan oleh KPU. Tapi saya tetap mengajak kepada semua pihak untuk menunggu hasil KPU. Tapi kalian yakin menang? Saya sangat yakin menang sesuai dengan hasil akhir. 3 lembaga survei hitung cepat yang telah menetapkan Benyamin Pilar Saga sebagai calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, yakni Lingkaran Survei Indonesia, Indikator, serta Carta Politika dengan perolehan suara rata-rata di angka 40%. Sementara berdasarkan website resmi milik KPU RI dengan perolehan suara masuk 2,26% menyatakan, paslon nomor urut 3 memperoleh suara sebanyak 42,3%, disusul paslon 1 sebanyak 33,7%, sementara paslon 2 memperoleh suara sebanyak 24,1%. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor 2, Muhammad Idris Imam Budi Hartono, Rabu sore menyampaikan deklarasi kemenangan di Pilkada Serentak 2020. Paslon 02 mengklaim kemenangan dari hasil hitung cepat dengan perolehan suara unggul 55,38%. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu sore paslon 02 calon wali kota dan wakil wali kota Depok Muhammad Idris Imam Budi Hartono menyampaikan deklarasi kemenangan Pilkada 2020 di rumah pemenangan paslon 02 yang berada di kawasan Jatimulya, Depok, Jawa Barat. Paslon 02 mengklaim kemenangan dari data hitung cepat yang sudah masuk sebanyak 75% dengan perolehan suara paslon 2 unggul 55,38% dari paslon 01 yang hanya mencapai 44,62%. Tim pemenangan paslon 02 masih akan mengawal seluruh proses perhitungan suara manual di tingkat kecamatan sampai pengumuman resmi di KPU. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pasangan Idris Imam unggul dalam Pilkada tahun 2020. Pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelenggara Pilkada, khususnya Pilkada Kota Depok, tentunya juga penyelenggara pilkada nasional, provinsi, dan instansi vertikal aparat dalam hal ini TNI Polri yang memberikan suasana kondisi pilkada khususnya di Kota Depok, suasana yang damai, tentram, tidak ada ekses apapun. Setelah ditetapkan menjadi paslon terpilih, Idris dan Imam menggelar aksi simbolik cukur rambut. Idris Imam masih memiliki banyak tugas, diantaranya merealisasikan 10 janji kampanye untuk membangun Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Revika Sibarani, Ade Ahmad, dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Suasana meriah dan tangis haru menyelimuti posko pemenangan Cawalkot Dani Pomanto Fatmawati Rusdi di Jalan Amirullah, Makassar. Pasangan Dani Fatma unggul dari 3 paslon lain berdasarkan hasil hitung cepat. Ratusan simpatisan di rumah pemenangan memberikan selamat kepada calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Dani Pomanto Fatmawati Rusdi, setelah unggul lewat hasil hitung cepat. Berdasarkan hasil sejumlah hitung cepat, Dani Fatma meraih rata-rata 42% suara. Sementara Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bando
meraih rata-rata 35% suara, Samsul Rizal Fadli Ananda 19%, dan Irman Yasin Limpo Andi Muhammad Zunun Armin Nurdin Halid 4,74% suara. Meski unggul, Dhani mengimbau pendukungnya untuk tidak selebrasi berlebihan dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU Makassar. Dengan itu saudara-saudara sekalian, ini baru permulaan kita bangun Makassar lebih baik. Jangan menghujat orang walaupun mereka menghujat kita. Jangan memfitnah orang walaupun mereka memfitnah kita. Teruslah berpikir positif untuk kota yang kita cintai, untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji, untuk sementara unggul dalam beberapa versi hitung cepat. Meski demikian, Eri masih menunggu hasil hitung resmi KPU. Raut wajah gembira ditujukan calon wali kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi. Pasalnya, dalam beberapa versi hitung cepat, ia dan pasangannya Armuji mengungguli lawannya Mahfud Arifin dan Mujiaman. Eri mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bersama-sama memajukan kota Surabaya. Dengan hasil survei ini, yang masih dengan hasil perhitungan cepat, tidak ada lagi kata kawan dan tidak ada lagi kata lawan. Karena pilkada ini hanya kepentingan dunia. Kepentingan dunia yang tidak kita bawa mati. Sehingga kita harus bersama-sama bagaimana membangun kota Surabaya ini. Satu, tujuan kita hanya satu, bagaimana maslahat dan meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Eri Armuji unggul dengan perolehan rata-rata 56% dibanding Mahfud Mujiaman. Meski demikian, Eri tetap akan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dalam perhitungan cepat Pilkada 2020, anak dan menantu Presiden Joko Widodo unggul di daerah pemilihannya. Meski unggul, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution tetap akan menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam Pilkada 2020 telah keluar. Tak ketinggalan hasil penghitungan dari keluarga istana yang ikut meramaikan pesta demokrasi tahun ini. Anak sulung Presiden Joko Widodo yang maju dalam pemilihan wali kota Surakarta, Rakabuming Raka ternyata berhasil unggul jauh dari saingannya, calon independen Bagjo Wahyono. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Carta Politika, Gibran yang didampingi Teguh Prakosa unggul jauh dengan perolehan 87,15%. Sementara Bagjo Efek Suparjo hanya 12,85%. Meski unggul dari Bagjo, Gibran tetap menunggu hasil resmi dari KPU sambil mempersiapkan program kerja prioritas. Yang paling utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Dan sekali lagi, ini masih quick count, kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU dan juga sudah saya garis bawahi ke semua pendukung-pendukung yang ada di luar sana. Hari ini tidak ada selebrasi sama sekali. Tak hanya anak Jokowi, menantunya Bobi Nasution juga unggul dalam Pilkada Medan melawan petahana Ahyar Nasution. Hasil hitung cepat Carta Politika menunjukkan Bobi yang didampingi Aulia Rahman memperoleh 55,29% suara. Sementara petahana Ahyar yang didampingi Salman Al-Farisi kalah dengan selisih kurang lebih 10%, yakni 44,71%. Hitung cepat dari Poltreking juga menunjukkan hasil serupa. Ahyar memperoleh 45,88% suara, sementara Bobi unggul dengan 54,12 suara. Tak jauh berbeda dengan Gibran, Bobi pun akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sambil mengawal serta menyusun strategi dan program kerja prioritas. Makanya tadi kita lihat kan ini kita nunggu real count, hitungan resmi dari KPU. Ini yang kita tunggu, tentunya quick count ini tadi saya dikatakan Bang Aulia Rahman, hanya kita lihat hanya angka hitungan cepat, tapi ini kan hitungan ilmiah, tapi tetap kita tunggu dari real count-nya. Bagaimana pertama ini, hari ini permasalahan Kota Medan
di birokrasi ini akan benar-benar kita selesaikan, dan yang di masyarakat rasakan langsung ini bagaimana kedepannya bisa langsung kita lakukan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara akan berlangsung hingga 26 Desember mendatang oleh KPU. Hasil recount atau hitung cepat dapat dipantau melalui situs resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah hasil hitung cepat di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ya, kita lihat di Surakarta, Gibran Teguh unggul dengan 87,15%. Sementara Bagio FX Suparjo hanya 12,8,5%. Ya, lalu kita lihat dari Medan, Ahyar Salman berdasarkan Carta Politika 44,71%, sementara Bobi Aulia 55,29%. Ya, tidak jauh berbeda dengan poll tracking di mana Ahyar memperoleh 45,88% dan Bobi unggul dengan 54,12%. Sementara itu pemirsa, di Tangerang Selatan hasil hitung cepat terlihat Muhammad Rahayu memperoleh 35,97%, Siti Ruhamaben 23,75%, sementara yang unggul adalah Benyamin Ihsan dengan 40,28%. Ya, lalu pemirsa kita lihat lagi hasil hitung cepat Surabaya. Eri Armuji unggul dengan 56,5%. Sementara rivalnya Mahfuz Mujiaman memperoleh 43,5%. Pemirsa, sejumlah warga yang membawa surat undangan fiktif dikejar petugas Bawaslu Provinsi Papua. Informasi terkait pilkada masih akan kami hadirkan usai jeda berikut.